Oke. Menurut saya digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri, memang harus dilakukan ya. Apalagi saat ini momen itu pas karena COVID, kita nggak bisa bertemu secara langsung. Namun yang lebih penting itu saat ini adalah bukan hanya pendaftaran segala macam atau pengajuan SK dan lain-lain yang perlu digitalisasi. Pekerjaan pun harus digitalisasi. Tetapi yang basic yang perlu kita rubah undang-undangnya, basicnya di sana. Sekarang kalau misalkan kita di undang-undang harus berhadapan langsung dengan ini. Kalau itu tidak dirubah, kita belum bisa mengadakan digitalisasi tentang produk notaris itu. Halo kakak-kakak, abang-abang. Kalau sekarang tadi saya sama ALB ya, jadi para generasi Z. Kalau kita kayaknya generasi milenial juga. Bang kakak kan, saya langsung masuk ke pertanyaan. Sekarang itu kan era digital, ya kan, semua digital, online, transaksi by online, terus ada juga akta digital, terus SK Kumham juga pengajuannya online. Menurut kakak dan abang di sini, pasti kan pendapatnya beda-beda tentang digitalisasi. Itu apa sih yang pegang sebelumnya kita kenalin dulu mungkin dari sini ke arah gitu, mungkin bisa dimulai. Oke. Nama saya Aini. Saya notaris tahun 2020. Lanjut, oke. Ya, nama saya Dewi Tandoyo. Saya notaris Kabupaten Tahun 2018. Senior ya. Halo, perkenalkan nama saya Mahat Soliha, saya notaris Kota Serang tahun 2021. Hai, saya Nanti. Saya notaris tahun 2021. Halo, selamat siang. Nama saya Tidi Herlambang, saya notaris di Kabupaten Garut tahun 2021. Ya, mulai dari Kak Aini. Jadi Aini, mungkin bisa cerita dikit tentang digitalisasi itu apa sih kalau menurut pandangan? Kalau menurut aku jadi lebih efektif dan efisien ya, kalau dilihat dari arahnya sekarang gitu. Terus tapi ada beberapa hal yang emang nggak bisa di digital ya, kayak pembacaan akta itu kan nggak boleh ya, masih harus berhadapan langsung gitu, karena kan itu risiko kerjaan kita. Tapi kalau untuk pengajuan permohonan berkas tadi kayak pengajuan SK itu oke. Tapi kalau untuk tanda tangan akta, menurut saya masih harus berhadapan dengan notaris. Kalau sendiri? Ya, kalau menurut saya digitalisasi ini sesuatu yang nggak terhindarkan. Apalagi kita udah masuk era industri 4.0, di mana mungkin segala bentuk aktivitas kita aja sudah bisa dibilang berbau digital. Dari sistem pembayaran, dari mungkin dalam konteks notaris ini kita aja untuk pembuatan badan usaha itu aja semua sudah sistemnya elektronik. Dan mungkin memang dari sisi pembuatan akta ini, kalau kita bercermin di aturan PPAT sekarang, mungkin dari sisi PPAT ini sudah mau memasuki era pembuatan akta elektronik. Nah, cuman kita kalau dari sisi notaris memang mungkin mungkin yang saya tahu ya, kesulitannya adalah frase kata berhadapan dengan saya notaris. Nah, ini yang kita kalau misalkan kita lewat mekanisme media seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, kesulitannya adalah, tantangannya adalah kalau lewat jarak jauh kita tidak bisa langsung mengenal para pihak ini seperti apa. Terutama bagaimana kita membuktikan atau bagaimana kita memfilter bahwa ada kewenangan dari para pihak yang menghadap kepada kita notaris. Nah, di sana yang mungkin kita perlu cari solusi. Kalaupun memang kedepannya bisa terjadi, ya jangan sampai akte otentik yang merupakan produk dari notaris ini istilahnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mungkin bisa merusak ataupun merugikan kita sebagai notaris. Karena akta itu kan produk hukum ya. Betul, dan kekuatan pembuktiannya sempurna di pengadilan. Ya. Nah, ini. Kalau kakak? Kalau saya setuju untuk
ini ya, untuk pelaporan. Mungkin bisa lebih keras lagi. Iya, kalau untuk kayak semacam pelaporan kita kan mesti notaris melakukan pelaporan dokumentasi atau mungkin pengajuan untuk pembuatan SK. Itu saya setuju dengan digitalisasi ini, tapi perlu ya seperti tadi untuk kalau pembuatan akte ya kita masih Harus berhadapan ya? itu nggak bisa dipungkiri ya, karena kita justru kita mengenal seseorang itu jadi dengan bertemu dengan tatap muka gitu. Kadang-kadang kita melihat KTP, menerima KTP sama aslinya itu kan kadang-kadang kita harus menyesuaikan ya, benar apa tidak. Tuh. Dan asas kehati-hatian itu harus dijalankan sama notaris ya? Iya. Recheck, check and recheck gitu ya? Ya kan? Sama, kalau saya juga setuju karena mempermudah untuk notaris. Jadi nggak perlu kirim-kirim kalau berkas, jadi udah tinggal klik aja gitu. Abangku? Oke. Menurut saya digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri, memang harus dilakukan ya. Apalagi saat ini momen itu pas karena COVID, kita nggak bisa bertemu secara langsung. Namun yang lebih penting itu saat ini adalah bukan hanya pendaftaran segala macam atau pengajuan SK dan lain-lain yang perlu digitalisasi. Pekerjaan pun harus digitalisasi. Tetapi yang basic yang perlu kita rubah undang-undangnya, basicnya di sana. Sekarang kalau misalkan kita di undang-undang harus berhadapan langsung dengan ini. Kalau itu tidak dirubah, kita belum bisa mengadakan digitalisasi tentang produk notaris itu. Mungkin kenapa kita perlu real atau perlu kita tambahkan yang benar-benar otentik itu, yaitu perubahan undang-undangnya dulu. Oleh sebab itu mudah-mudahan pengurus yang akan datang bisa berubah itu. Dari sekarang mulai menyusun ke depannya merubah seperti itu. Karena yang basicnya itu perubahan undang-undangnya, baru kita bisa menyatakan bahwa produk kita itu bisa menggunakan digitalisasi seperti itu. Kita bicara peran organisasi notaris itu kan sampai sejauh mana pandangan abang dan kakak ini terkait dengan perlindungan organisasi atau sosialisasi dari organisasi notaris itu sendiri yang dirasakan oleh kakak dan abang di sini ya. Mungkin dari kita putar lagi ya dari abang dah. Oke. Menurut saya dari organisasi namanya puas itu tidak akan ada yang puas dalam dunia. Tetapi di organisasi notaris cukup puas, terutama dari sistem, dari mengikuti alur perubahan untuk yang ke depan itu menurut saya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus, karena kalau kata puas itu tidak akan ada di dunia ini. Kalau kita untuk puas berarti kita tidak mau berubah. Tapi kalau menurut saya cukup, yang selama ini cukup baik. Jadi Mari kita tingkatkan bareng-bareng. Yang negatif kita tingkatkan, yang positif kita tingkatkan seperti itu. Kakak? Ya sama, harus ditingkatkan lagi dari yang sebelumnya. Jadi dari yang belum lebih baik harus lebih baik lagi. Saya juga setuju karena memang sejauh ini peran perkumpulan ini sudah lumayan ya, cuman kemudian ke depan bisa lebih ditingkatin lagi, apalagi untuk kita yang notaris milenial ini kan masih perlu banyak Dipandu ya. dipandu, benar Sama senior-senior. Bener. Dan kebetulan senior-seniornya nggak pelit ilmu ya. benar Nggak ada skat untuk yang kepengurusan sekarang, merasa ada skat nggak? Nggak ya? Nggak ada skat ya. Jadi bisa ini. khususnya saya di Banten ya, senior-seniornya juga nggak berasa nggak ada gap gitu, jadi sangat-sangat menyenangkan. Mas Dery? Iya, Kalau kalau enak nih, jauh nih. oh iya. Jadi kalau terkait perlindungan organisasi sih yang saya lihat sejauh ini Mbak ya, kalau dari sisi para penegak hukum mungkin dari organisasi pengurus pusat IMI itu sudah banyak ya organisasi kita berkomunikasi, membuat MOU. Dia sebenarnya pada tujuannya adalah ingin menyamakan persepsi bagaimana kedudukan akte notaris, bahwa kita ini pejabat umum yang menuangkan atau mengkonfrontir kehendak para pihak. Jadi jangan sampai kita sebagai pejabat umum ini dianggap turut serta ataupun kita juga dianggap sebagai bagian dari para pihak gitu. Nah itulah yang mungkin MOU yang dari PPI dengan Polri atau mungkin yang kejaksaan. Nah itu semua adalah sebenarnya
yang saya lihat untuk memberikan perlindungan hukum bagi jabatan kita notaris. Selain itu juga mungkin di beberapa seminar ya di daerah ataupun di wilayah sering juga mengangkat isu-isu tema bagaimana supaya kita tidak terjerat dalam pusaran pidana yang mana dilakukan oleh para pihak. Nah, kalau menurut saya memang wadah kita INI dari pengurus pusat juga sudah banyak ya memberikan kontribusi tersebut, dan menurut saya itu salah satu hal yang memang penting dan bermanfaat buat kita semua ya. Dari sisi pendampingan juga saya rasa Pengda maupun Pengda kita juga pasti membantu ketika maaf kata salah satu rekan sejawat atau amit-amit kalau kita sendiri juga terkena masalah ya. Ya intinya wadahnya tunggal, maka harusnya kita semua bisa dibantu lah untuk hal itu. Kalau untuk itu ID itu kan temboknya kuat banget kan kalau untuk kedokteran. Kalau di dunia hukum mungkin ini yang temboknya kuat banget. Jadi ketika teman-teman ada masalah itu nggak bakalan bisa tembus tuh, pasti ada MKD dan selalu melindungi. Kalau dari kakak ada majelis yang melindungi. Kalau menurut saya peran organisasi udah cukup baik ya dalam melindungi anggotanya. Dengan adanya perjanjian kerjasama antara pengurus pusat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kan artinya ada kerjasama gitu kan. Kalau misalnya kita nih sebagai notaris ada masalah, kita kan juga bisa cerita ke pengurus. Nah dalam hal ini kan polisi nggak bisa langsung manggil kita, tapi harus ada majelis yang menyetujui ya, harus ada persetujuan lah dari majelis. Jadi nggak bisa langsung serta-merta kita dipanggil nih. Ketika ada masalah polisi nggak bisa langsung meriksa warkah kita gitu kan, nggak bisa meriksa akta kita, tapi harus ada persetujuan dulu dari majelis. Nah itu sih saya lihat di situ perlindungannya, kuncinya di situ. Mungkin dari abang dan kakak di sini ada nggak poin penting dari undang-undang jabatan notaris yang sekarang itu, yang dalam pandangan kakak dan abang di sini yang dirasa penting atau urgent untuk diperhatikan oleh shareholder ataupun stakeholder? Ini kita dari kakak dulu deh. Dari pengurus pusat kita. Ini tentang ada poin penting nggak kalau menurut kakak dari pandangan kakak kan notaris kan ya. Jadi dari kakak ada nih tentang pasal ini atau apa, mungkin ada yang kalau menurut aku sih udah cukup baik ya, tinggal dipertahankan aja gitu. Yang udah baik ini tinggal dilanjutkan aja gitu kalau menurut saya ya gitu. Mas Dery? Ya, kalau menurut saya sebisa mungkin jabatan notaris yang kita emban ini jauh dari yang namanya kriminalisasi, karena ini yang kita susah juga ya. Sebenarnya kita memberikan kepastian hukum atas pembuatan akta otentik, tapi ketika para pihak itu bermasalah, kita secara nggak langsung pasti akan terjerat. Mungkin kalau di pengadilan tuh mereka ingin melengkapi berita acara untuk gugatan, notaris pasti menjadi turut tergugat, itu nggak akan bisa lari. Dipungkiri. Iya, udah risiko jabatan kita sih sebenarnya. Nah ini mungkin yang sejauh yang saya amati, ya so be it, nggak apa, tapi yang penting kita bukan turut tergugat mungkin untuk melengkapi berita acara gugatan. Tapi kita berdasarkan prosedur formil pembuatan akta kita sudah melakukan sesuai dengan undang-undang. Ya, sebisa mungkin jangan sampai kita dibawa lagi ke arus yang mereka bersengketa atau bermasalah. Itu dari sisi hukumnya. Ya Kak? Mungkin ada poin apa yang kakak rasa perlu untuk kita bahas gitu. Undang-undang ini perlindungan notaris itu seperti itu tadi, karena kita kan sudah menjalankan jabatan kita sesuai dengan undang-undang dan kita sudah menjaga, dan jangan sampai kita ini salah dalam melangkah, salah dalam menuangkan isi di dalam aktenya itu. Cuman tetap aja kan masalah itu bisa aja muncul gitu. Yang paling itu aja, ingin kita itu benar-benar dilindungi dari segi hukumnya gitu kan, dan mungkin juga perlindungan dari organisasi gitu. Itu aja.
ini untuk saat ini temboknya sangat keras dan mungkin terbuat dari hot mix kali ya kalau di jalan kan. Jadi kalau ini jauh sendiri karena Kalau aku sih untuk saat ini organisasi sudah melindungi notaris saat ini ya. Kalau aku lihat sudah sangat melindungi, ya dipertahankan aja agar kedepannya makin kita notaris-notaris yang milenial baru ini semakin dilindungi, jadi kita semakin kerjanya juga aman, gitu. nyaman ya. Oke, kalau dari saya pribadi yang ada sekarang cukup bagus, tetapi kembali lagi saya selalu adanya pembaharuan. Contoh seperti sekarang kan di undang-undang kita tarif maksimal 1% ya. Nah hal ini kadang-kadang kalau kita lihat di lapangan itu banyak bertabrakan. Nah, artinya ini perlu menambah kekuatan lagi bagi kita. Contoh misalkan kita sendiri selalu mengikuti undang-undang yang ada di organisasi kita yang sangat kita cintai ini. Tetapi fakta di lapangan di medsos itu sekarang bervariasi. Bahkan ada yang membeli harga itu di luar nalar kita. Dan itu faktanya terjadi seperti itu. Nah hal inilah yang perlu kami yang milenial ini berniat memberantas hal-hal semacam itu. Bagaimanapun kalau itu tidak diberantas ya tidak mungkin akan merusak organisasi kami sendiri. Makanya kami dalam hal ini siap untuk bersatu untuk memberantas mafia dalam arti orang-orang oknum ya, nggak semua notaris ya, pasti banyak juga notaris yang jalan real, tapi oknum ini faktanya ada juga gitu. Itu yang akan merusak nanti kami notaris ini seperti itu. Apalagi kami yang milenial nih dalam sisi harga kami bersaing dengan senior pasti akan kalah dari sisi kemampuan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kami bisa bersaing dengan kemampuan juga bisa, jangan dirusak dengan hal-hal yang misalkan di medsos, bikin ini seperti ini, harga segini. Nah, hal-hal semacam itu kami milenial berniat untuk memberantas yang seperti itu. Mudah-mudahan yang saya yakin juga senior-senior kami di organisasi yang kami cintai ini memperhatikan itu, tinggal nunggu timingnya aja seperti itu. Tapi udah pernah ada pembahasan terkait itu di organisasi sendiri? Karena kita baru, kita belum mencapai ke sana. Kemungkinan nanti kalau ini berlanjut kami akan komunikasi dengan senior seperti itu. Belum mungkin diajukan ya? Belum. Mungkin nanti kami di organisasi yang milenial ini akan membentuk dalam arti bukan perkumpulan ini saya bukan, kita nggak ke sana. Kita tetap ini satu, ini kuat, kita selalu support itu. Tapi kalau kami punya ide, kalau kami punya yang hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan sampaikan sesuai rule-nya. Rule yang bagus itu sebenarnya kita menyampaikan Pengda Pengwil ke PP. Tapi kan di organisasi nggak juga harus seperti itu. Kalau misalkan di Pengda mentok, Pengwil mentok, kami mudah-mudahan dengan organisasi ini yang sangat kekeluargaan ini bisa menampung aspirasi kami yang milenial ini seperti itu. Mungkin ada rencana bikin paguyuban Ikatan Notaris Milenial gitu. Nggak kepikiran ya. Karena menurut kami yang sekarang ini cukup bagus. Kami ya? Juga yang baru-baru ini punya grup sendiri. Bukan, jadi anak ranting Bang maksudnya. Ranting. Jadi kayak FKPPI gitu enggak ya? Nggak kepikiran. Kami cukup puas dengan ini yang sekarang. Kami bagaimanapun kalau kita ada kejanggalan hati itu tidak bagus kita berpisah, lebih baik kita bersatu tapi memberikan kontribusi yang indah buat organisasi. Ada mau ditambahin? Enggak. Sekarang ini kan kita udah mendekati nih pemilihan ketua umum Ikatan Notaris. Nah itu dari kakak dan abang kan sudah nyemplung dan sudah berkecimpung di dunia ini. Ada nggak siapa gitu yang dirasa pantas untuk memegang kendali berikutnya dan agar organisasi menjadi semakin kuat? Mungkin dari Abang Da? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari semua contoh cukup bagus, ya semua cukup bagus. Tetapi tradisi selama ini kan ada tradisinya, tradisi dari jenjang itu dari sekum ke ketum seperti itu. Nah kalau memang tradisi itu berjalan lagi bagi kita milenial cukup bagus ya. Tapi kembali lagi hak suara itu ada di masing-masing anggota. Bagaimana nanti calon-calon ketum itu memberikan kampanye bagus, visi misinya bagus ya.
yang sekarang cukup bagus. Nanti tapi kita kembali lagi, kita nggak bisa memaksakan. Kita yakin semua milenial itu satu suara mencari yang terbagus dari yang bagus gitu ya, seperti itu. Tapi berarti abang masih melihat dulu nih? Enggak, Atau kita udah ada sudah pilihan, tapi ya? biarkan nanti pilihan itu kita tuangkan pada hari hanya nanti. Dan walaupun milenial itu harus tetap menjaga tradisi ya? Ya tradisi, terus yang kedua bukan hanya tradisi, kita harus paguyuban, harus satu. Jangan sampai karena kita milih ini, kita yang ini, akhirnya kita bentrok. Karena kami yang milenial kadang-kadang prihatin melihat di medsos ABC, baik itu dari organisasi yang kembarnya kita IPAT, kadang-kadang saling gugat-menggugat. Memang dalam hukum boleh, tapi kan akan lebih baik kalau itu damai, seperti itu. Kakak? Kalau aku sih lebih ke milih yang lebih bisa ngayomin, yang kebapaan, dan bisa melindungi kita si notaris-notaris milenial yang utama dan senior-senior tentunya. Nggak mau nyebut nama nih? Ya yang aku lihat sih yang kebapaan sih ya Pak Firdaus. Pak Trisvianus ya, Sekum ya? Iya Sekum. Dan Jadi masih kan tradisinya dari turun tradisi temurun. ya? Iya pasti kalau kalau udah Sekum pasti nanti dia akan jadi ketua INI. Kalau orang Sumatera kan kental dengan adat istiadat. Nah, tradisi itu yang harus dijaga. Iya. Ya. Kakak? Kebetulan saya udah bergabung dengan satu wadah TF ya. Dan memang saya udah mengenal beliau tuh dari 2015 sebelum saya jadi notaris. Kami pernah dalam satu pendidikan dan memang maksudnya mengenal karena satu kelas ya waktu itu. Dan memang beliau ini humble banget ya. Saat itu saya nggak tahu kalau dia notaris. Saya pikir karena dia nggak punya pengacara. Tapi ya itu tetap humble. Kemudian saya ketemu lagi di 2000 setelah saya lulus kuliah. Saya lulus notaris. Baru saya tahu dia notaris. Saya ternyata notaris. Kemudian saya dipertemukan lagi di di perkumpulan TF ya. Depo Center. Iya benar. Terus dari situ saya mengenal lagi beliau, ternyata memang benar-benar humble, baik, kebapaan, dan kita itu biasa diwadahin untuk beberapa seminar-seminar. Ketika kita dia berbagi ilmu sama notaris-notaris milenial, kan kita memang butuh diayomi ya, butuh diarahkan, butuh belajar banyak dari senior dan biasanya karena dapat dari situ. Dan berlanjut. Amin. Mas Dery. Ya, kalau saya sih mungkin melanjutkan dari Mas Teddy ya. Kalau tradisi memang kita istilahnya semua hal itu pasti ada dimulai dari tradisi. Maksudnya tradisi dalam artian kalau memang calon tersebut naik dan memang kita melihat figurnya sosok yang baik dan capable, apalagi di periode sekarang juga kan kita melihat banyak banget ya yang PP ini wadahi ya, dari sisi seminar internasional, kita menjadi anggota IYNL, dan itu semua kan prestasi ya, prestasi yang baik. Apabila memang bisa dilanjutkan lagi ke depannya ya mungkin oleh penerusnya Pak Sekum ya, Pak Tri, why not, menurut saya seperti itu. Karena kan ya kalau saya pribadi jujur saya melihat dari bukti yang ada, kalau udah oke, ya mungkin dijalankan aja, dilanjutkan aja gitu. Walaupun memang semua calon tetap ada visi misinya sendiri, semuanya juga ingin, intinya poinnya adalah pasti ingin supaya organisasi kita ini tetap eksis, tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh zaman, apalagi dalam zaman digitalisasi sekarang ya. Tapi ya yang terpenting bagaimana kita menilai dan melihat masing-masing sosok calon ini, kita rasa dia yang pantas ya kita pilih lah. Kira-kira begitu. Kakak. Bismillah, aku pilih Pak Tri Firdaus
walaupun aku nggak kenal beliau secara pribadi, tapi lihat dari profilnya beliau bagus gitu. Jadi ya walaupun siapapun yang terpilih, semoga tetap rukun damai bagi keluarga. Yang penting Seperti moto kita. yang penting Ikatan Notaris tetap bersatu ya. Ya, ya. Harapan kakak-kakak dan abang-abang untuk dunia kenotariatan saat ini. Tadi kan selain jangan kriminalisasi atau apa, apalagi nih dari curhat juga boleh, nggak apa-apa, sedikit curhat gitu. Tadi abang kan sedikit curhat, makanya saya agak mengejar, cuman karena waktu kita terbatas, kayaknya nanti saya culik diem-diem kita podcast satu sesi nih gitu sama Bang Teddy nih. Apa tuh harapan abang dan kakak di sini untuk ini Ikatan Notaris Indonesia? Boleh kakak dulu. Ini supaya lebih kompak lagi, lebih solid lagi, supaya bisa merasa sebagai keluarga gitu di dalam perkumpulan INI ini gitu. Jadi tidak ada senior junior, tapi tidak ada sekat lah gitu. Jadi kayak keluarga. Kalau kita sama orang tua kan gimana sih, mau cerita apa aja nggak terbebani gitu kan. Tapi kalau Apa mukanya aja. udah kering kan takut juga, aduh ngeri. apa siram air dulu Iya, biar aduh. lemes. Gitu sih. Mas Dery? Oke, kalau untuk saya sih yang penting jaga kerukunan. Terus kalau sebagai milenial, saya sih ada harapan di mana kita untuk pekerjaan ini kan pasti luas ya. Mana tahu kalau misalkan harapan saya sih lebih ke mungkin yang senior bisa mengayomi tidak hanya dari sisi perlindungan hukum terhadap jabatan notaris, tapi mungkin juga dari sisi bagaimana kita mencari honorarium, karena kan zaman sekarang tidak mudah, karena kita tiap tahun juga mungkin notaris akan terus bertambah, tapi bagaimana supaya pemerataan pembagian honorarium ini bisa lebih efektif, jadi menjangkau ke seluruh rekan sejawat ya. Mungkin itu yang kita bisa ambil, mudah-mudahan ya tidak ada lagi istilahnya notaris yang istilahnya orderannya cuma do re mi ya Mbak ya. Jadi setidaknya cukuplah untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Mudah-mudahan ya itulah dari saya. Kakak? Ya, harapannya kita notaris ini bisa saling bersinergi, rukun, damai seperti himnunya. Dan mungkin yang sebenarnya sih udah dijalanin ya kalau di daerah saya di Banten ya, yang senior mengayomi yang junior gitu ya. Udah dijalanin di sana ya? Saya sih ngerasa gitu ya. Mungkin karena ya seperti itu, antara junior itu antara senior itu mereka nggak ada gap. Terus kalau misalnya kita bebas gitu, maksudnya mau ngomong atau mau nanya sesuatu, mereka baik-baik Dan nggak ada sekat ya? nggak ada sekat sih. Apalagi pengurus ya, karena memang kan kita ada grupnya, grup walaupun WhatsApp, tapi dari WhatsApp itu akhirnya ketika ketemu kita udah nggak punya gap lagi gitu loh, karena kita udah kenal di grup, terus kita juga udah kalau ada apa-apa kita bisa ucapin langsung dan itulah. Kakak? Harapannya semoga INI kedepannya terus semakin jaya, semakin solid, semakin merangkul kita notaris yang baru, supaya kita bisa selalu dibimbing ke jalan yang lebih baik lagi. Amanda? Saya pribadi berharap ini tetap kuat. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa yang organisasi yang kuat itu ada dua, NI dan ID. Jangan sampai ini seperti ID. Seperti ID kan sekarang terbagi dua. Sekarang iya. Kita berharap NI ini tetap kuat, Tetap tunggal. tetap mengayomi, tetap tunggal, dan tetap kekeluargaan seperti itu. Dan kan yang jagain kan milenial, para milenial yang Iya. notaris milenial yang kritis dan tampuk kepemimpinan sebenarnya ada di tangan kalian kan gitu. Oke,
terima kasih kami dari eksponen milenial, bukan eksponen 66 ya, eksponen milenial. Sampai ketemu.